مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bil ihsani ila yaumil. Rekan El Mitra seantero Sukabumi, alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah memasuki suatu bulan yang mulia, di mana bulan ini adalah bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran sebagai bulan yang dimuliakan. Ada 4 bulan yang Allah muliakan dalam Al-Quran, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini umur kita disampaikan pada bulan yang mulia ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Kenapa bulan Dzulhijjah ini termasuk ke dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena di dalam bulan ini ada ibadah-ibadah yang sangat agung. Di antaranya ibadah haji ke tanah suci, di mana untuk melaksanakan ibadah haji diperlukan fisik, diperlukan materi, sehingga ibadah ini betul-betul ibadah yang sangat agung. Kemudian ada juga saum Arafah yang kita laksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah, di mana kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang saum di hari Arafah maka dosanya akan diampuni 1 tahun sebelum dan 1 tahun ke depan. Kemudian rekan El Mitra sekalian, bagi kita yang belum berkesempatan untuk beribadah ke tanah suci, ada ibadah yang tidak kalah agungnya yang bisa kita lakukan di tanah air kita, yaitu menyembelih hewan kurban. Ikhwatul iman sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian menyangka kalian akan dibiarkan oleh Allah mengatakan bahwa aku telah beriman, sementara kalian belum diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka rekan El Mitra sekalian, benar atau tidaknya iman seorang, bohong atau tidaknya iman seseorang, itu bisa kita deteksi dari lulus atau tidaknya dia ketika menghadapi ujian. Dan ujian terbesar dalam hidup manusia itu ketika dia harus mengorbankan apa yang dia cintai. Sebagaimana yang kita ketahui, ikhwatul iman, rekan El Mitra seantero Sukabumi, salah satu kecintaan manusia itu adalah bagaimana mereka mencintai hartanya. Maka ibadah penyembelihan hewan kurban ini merupakan suatu ujian. Apakah seorang manusia lebih mencintai hartanya, ataukah dia lebih tunduk kepada perintah Allah untuk membeli hewan kurban dengan mengorbankan hartanya, kemudian dia sembelih dan kemudian dibagikan kepada orang-orang yang fakir. Maka ikhwatul iman sekalian, ada 2 makna dari ibadah kurban ini. Yang pertama adalah bahwa ibadah kurban sebagai pembuktian apakah kecintaan kita terhadap harta itu lebih besar daripada kecintaan kita kepada Allah, atau sebaliknya, kecintaan kita kepada Allah lebih besar dibandingkan kecintaan kita kepada harta. Maka kalau kecintaan kita kepada Allah lebih besar dibandingkan kecintaan kita kepada harta, maka untuk mengorbankan harta dengan membeli hewan kurban itu akan terasa lebih ringan, karena bagi dia kecintaan kepada Allah itu lebih utama dibandingkan dengan hartanya. Kemudian yang kedua, rekan El Mitra seantero Sukabumi, makna yang kedua dari ibadah kurban ini adalah bagaimana umat Islam itu dididik untuk memiliki kepedulian sosial. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tidak semua saudara-saudara kita sesama kaum muslimin itu bisa menikmati daging sepanjang tahun. Ada yang mungkin mereka jarang sekali dan mungkin tidak pernah memakan daging karena masalah ekonomi. Maka di ibadah kurban ini
umat Islam yang mampu itu bisa memberikan sedikit kebahagiaan bagi saudaranya dengan memberikan daging, sehingga oleh saudaranya yang kurang mampu daging itu dimasak, dan di hari itu pun saudara-saudara kita yang kurang mampu bisa bergembira karena bisa memasak masakan-masakan yang lezat. Ikhwatul iman, rekan Al-Mitra seantero Sukabumi, inilah agungnya ajaran Islam, di mana ajaran Islam tidak hanya mengatur hal-hal yang sifatnya ritual vertikal, yaitu hanya penyembahan kepada Tuhan, tapi ajaran Islam juga mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan horizontal, yaitu kepedulian terhadap sesama masyarakat. Ikhwatul iman sekalian, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mampu berkorban demi rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.